Dasarnya adalah mengerti dulu. Teman-teman, penting sekali nih kita belajar yang baik. Cetasika yang baik ada berapa? 25. Yang sobana sadarana, ini berkelompok kalau muncul nggak pernah satu loh. Dia 19 selalu bersama. Yaitu 19 ini. Yuk, kita mulai yuk. Sadasati. Hiri otapa. Aloba adosa. Tatra majatata. Kaya pasadi. Cita pasadi. Kaya lahuta. Cita lahuta. Kaya muduta. Cita muduta. Kaya kamanyata. Cita kamanyata. Kaya pagunyata. Cita pagunyata. Kaya ujukata. Cita jukata. 19. Saya ulang kemarin ini. Ini adalah cetasika yang buruk, yang baik ini ya. Sadasati. Hiri otapa. Aloba adosa. Tatra majatata. Kaya pasadi. Cita pasadi. Kaya lahuta. Cita lahuta. Kaya muduta. Cita muduta. Kaya kamanyata. Cita kamanyata. Kaya pagunyata. Cita pagunyata. Kaya jukata. Cita jukata. Bisa nggak langsung sekarang saya ulang? Bisa, tapi sebentar, sabar dulu ya, saya jelasin. Yang ini adalah sada. Sada itu adalah bagaikan memurnikan air yang keruh. Kalau air keruh bisa nggak ngeliat sesuatu? Kalau dikasih tawas, plek, dia jernih tidak? Bisa nggak kelihatan? Sada itu penting sekali. Begitu ada sada, timbul keyakinan, pikiran jadi jernih dia. Fungsinya menjernihkan. Sati yang membuat kita tidak lupa, tahu itulah sati. Tadi naruh handphone di mana ya? Kalau ada sati bisa nggak kita cari handphonenya? Tapi waktu naruh handphone lagi keburu-buru, bisa nggak cari? Sampai mesti dipanggil loh, handphone kemarin, bukan, dipakai tutut dipanggil dia nyari. Ya pap, handphonenya bisa jawab loh, betul. Tapi kalau kacamata ketinggalan, dia nggak bisa dipanggil. Mau nggak mau kita mesti ingat di mana ya? Bikin lagi sampai begini, aduh nggak ketemu, aduh begitu jalan, oh iya ditaruh di sana. Itu teman-teman, sada sati. Sati tahu apa yang terjadi. Ini bukan milik kita. Kalau ada dia bisa ingat. Sanya juga begitu, sanya bisa ingat, tapi sanya bukan milik kita. Kita sengaja mau ingat di mana kacamata, nggak bisa. Lagi jalan, oh ingat. Karena sanya bukan milik kita, tidak bisa kita atur untuk ingat. Sati tugasnya adalah tahu. Waktu kita taruh tahu sehingga dia tidak lupa. Dan dia paham tentang pergerakannya. Sati itu penting sekali. Berikutnya adalah hiri otapa. Hiri itu malu. Otapa? Takut. Teman-teman, kalau saya misalkan nih ya, lagi jalan-jalan ya, ketemu uang di jalan. Begitu ngeliat, warnanya biru, udah kebayang nih kalau bisa makan bakso bisa berkali-kali ya kan ya. Loba muncul. Kita mau ngambil nih ya, ada temen liwat. Malu nggak? Malu pura-pura. Apa kabar? Diinjak dulu. Nah, gimana? Nggak jadi lagi. Lama-lama begitu nih, ini malu bukan? Bukan ini hiri. Hiri ini, mana hirinya? Ini. Hiri ini malu berbuat salah walaupun tidak ada yang lihat. Kalau tadi malu karena ada yang lihat, gak ada yang lihat diambil ya. Itu namanya tidak tahu malu teman-teman. Bukannya malu. Ya, tidak tahu malu cuman ada orang jadi kelihatannya malu. Tapi sesungguhnya dia tidak malu berbuat salah. Itulah ahirika karena adanya loba. Tapi kalau pikiran baik, dia hiri muncul. Dia malu untuk mengambil yang bukan miliknya. Otapa, dia takut untuk melakukan sesuatu karena tahu akan akibat di jawananya. Jawananya marah, akibatnya di sini akan memetik hasil menderita.
Jadi mengapa takut? Karena takut akan akibat. Memahami kama dan wipaka. Selesai ya. Lalu aloba. Aloba kalau kita mau ngasih, begitu, yes, goal. Nah itulah aloba. Tapi kalau mau ngasih, aduh sayang. Bisa nggak? Enggak loh, bisa diam-diam masuk lagi loh. Nah itu loba. Tapi aloba membuat dia bisa, yes. Goal, inilah aloba. Melepaskan kemelekatan, kedermawanan. Itulah aloba. Tugasnya untuk melepaskan kemelekatan dari apa yang kita senangi, teman-teman. Adosa. Adosa itu wujudnya adalah meta. Meta artinya apa? Cinta kasih. Dosa itu kan benci, marah. Ini adalah adosa. Meta. Tugasnya membuat dia memiliki cinta kasih. Lalu tata ramaja tata, teman-teman, ini yang mulai penting di sini. Yang ini tentunya penting. Tapi ini memainkan peranan yang besar. Mengapa saya katakan memainkan peranan yang besar? Tatra majatata itu adalah fungsinya menenteramkan gejolak. Kita hidup setiap kali ada gak perubahan-perubahan? Menerima wipaka baik, menerima wipaka buruk, betul? Lagi baik terus berubah jadi buruk, bisa mendadak sekali kan ya? Lagi baik kita happy, begitu gak baik, unhappy. Tapi kita begitu unhappy, loncat jadi marah loh. Tapi kita bisa gak marah karena ada tatra majatata, datang meredam gejolak. Sehingga cuman bergejolak tapi redam. Itulah fungsi dari tatra majatata, menenteramkan gejolak. Tempat ini tadinya lagi sejuk-sejuknya ya, begitu keluar kena panas, bergejolak tidak pikiran kita. Wah kepanasan, tetapi kita bisa tenang. Kenapa? Karena adanya tanpa adanya tatra majatata, hidup tidak bisa kita atur. Kita maunya sesuai dengan keinginan kita. Tapi di luar objek tidak bisa kita kendalikan. Dari nyaman menuju tidak nyaman pasti terjadi tidak? Terjadi. Begitu terjadi maka kita akan loncat ke pikiran aku salah, yaitu dosa. Tapi dengan adanya tatra majatata, dia mampu gak? Tetap seimbang. Inilah cetasika yang melakukan fungsi tersebut, teman-teman. Jadi cetasika sebetulnya adalah 52, masing-masing melakukan tugasnya, teman-teman. Yang ini menenteramkan gejolak. Hebat gak? Bagus ya. Nah ini ke bawah sebetulnya ini yang disebut EQ, kecerdasan emosional. Berikut pasadi. Pasadi bukannya pasadi teman kita si Pak Sadi, bukan. Pasadi artinya adalah damai, sentosa. Pernah gak merasakan damai? Pernah gak? Kalau hati kita sebening embun pagi. Peace ada gak peace? Di dalam pikiran baik kusala cita pasti ada kaya pasadi, cita pasadi. Ada damai, bahagia, sentosa. Ya, gak harus dengan somanasa teman-teman. Karena yang namanya senang sama bahagia beda. Teman saya bilang, Pak Andre, bedanya senang sama bahagia apa ya? Gampang, teman-teman semua di sini pasti bisa jawab kan? Senang sama bahagia beda kan ya? Beda sekali. Kalau senang itu adalah kalau kita menginginkan sesuatu tercapai, senang kita. Tapi kalau bahagia justru kita mengatasi perasaan senang dan tidak senang. Begitu mampu mengatasi senang dan tidak senang, itulah bahagia, teman-teman. Oke, hari ini ada Kang Tau. Oke, hari ini sesuai harapan. Bahagia. Tapi kita mampu menenteramkan gejolak. Oke, hari ini lagi gak bagus. Mengalami ini, kita tenang menerimanya. Inilah orang yang punya kebahagiaan. Peace. Hidup adalah cuman begini. Bukan satu sisi kebahagiaan. Hidup adalah berbagai sisi. Tapi dia muncul, dia tidak mampu menggedor pikiran orang tersebut. Batin orang tersebut tetap tenang, happy. Happy all the time. Stonir ya. Nah itu happy all the time. Jadi seseorang yang memiliki pikiran baik, ini semua melakukan fungsinya. Salah satunya dia adalah dia memiliki kedamaian. Bisa gak dirasakan? Diingat? Bisa ya. Berikutnya lagi adalah huta muduta. Nah teman-teman, kalau di sini ada tulisan kaya, yang di sini cita. Kaya itu sebenarnya adalah tubuh. Tubuh apa? Kita sedang bicara cita apa cetasika? Berarti tubuh cetasika. Tapi
Artinya kalau kayak Pak Sadi, dia menenteramkan cetasika yang ada di dalam pikiran baik. Nah, pikiran baik ini ada misalkan yang ini, ada 38, maksimum ini 35 sesungguhnya kalau kerja. 35 cetasika itu dibikin tenteram. 35 cetasikanya dibikin damai. Cita Pak Sadi, citanya pun dibikin damai. Fungsi dia menenteram, mendamaikan cita. Lalu lahuta. Lahuta artinya lightness. Di situ ada kan ya, ringan. Nah teman-teman, ringan ini hanya ada di pikiran baik, tidak ada di pikiran buruk. Jadi kalau teman-teman lagi bete, pernah gak bete? Bete artinya apa sih? Bad mood ya. Bad kan B. T-nya apaan tuh? Hah? Oh, bad temper ya. Pantesan. Bete. Nah, bete kan kita kadang-kadang bete kan. Ini Linda kawan saya ini dari Tangerang. Jauh-jauh datang loh kemari. Kenapa? Dia mau belajar dhamma. Nah, kalau Linda ini lagi bete, temennya jatuh pulpennya ke kakinya. Kalau dia lagi bete diambil gak pulpennya? Enggak ya, berat. Kalau dibilang ini, tolong dong Lin ambilin. Dia bilang apa? Lu emang gak punya kaki, gak punya tangan. Betul gak? Tapi kalau dia lagi gak bete, lagi B apa? BU. Dia lagi happy, begitu temennya jatuh, pulpen kamu jatuh, ini dia kembaliin loh, nggak diminta loh, dikasih. Kenapa? Dia memiliki lahuta, lightness, ringan. Jadi teman-teman kalau orang lagi pikiran baik, tubuh dan pikirannya ringan untuk melakukan kebaikan. Tetapi kalau lagi bad mood, bete, dia ada gak ringan melakukan kebaikan? Berat. Anaknya aja coba anaknya, kita kalau punya anak suruh dia lagi senang disuruh diambil loh. Iya Pak, sebentar Pak, diambilin. Tapi kalau lagi dia bete, ayo ambilin dong. Enggak apa, disuruh gimana kagak mau, nangis loh dia. Kenapa? Berat apa ringan? Ringan hanya ada di pikiran baik. Tapi kalau pikiran buruk, tidak ada ringan. Yang membuat dia ringan dalam merespon kebaikan. Yaitu cetasika semua dibikin ringan, citanya pun dibikin ringan. Setuju? Mengerti ya? Oke, lanjut, mudita. Mudita itu bagaikan emas 24 karat. Emas 20 karat mau dibikin bentuk bunga bisa, mau dibikin bentuk lengkung bisa, betul? Mudah nggak menyesuaikan menyesuaikan diri ya, lentur sekali. Nah itu. Jadi teman-teman, yuk kita ke wihara yuk. Oke. Yuk kita meditasi yuk. Oke. Yuk kita belajar abhidhamma yuk. Oke. Tapi kalau dia nyesek wah cilaka loh. Seau tuh pikirannya suka curiga, ngelawan. Itu pikirannya kan dosa cita lebih banyak kan ya. Yuk begini lu aja. Yuk gini enggak? Ogah gitu kan ya. Yuk gini. Enggak gitu kan ya. Kenapa pikirannya sering buruk? Kalau pikiran buruk, mudah gak menyesuaikan diri? Lawan dari menyesuaikan diri adalah kepala batu, keras dia. Diginiin ngelawan, digituin ngelawan, betul gak? Dipaksain patah dia. Tapi kalau dia pikiran baik, disuruh apa saja melakukan kebaikan, mudah melakukan kebaikan. Tidak susah mengajaknya, yes, oke, lakukan dengan gembira. Ya, kayak mudita membuat cetasika yang bekerja, mudah menyesuaikan apapun juga. Cita lahuta, citanya ini kan cita yang ini itu dibikin mudah menurut. Berikut, kama nyata. Ini kemampuan menyesuaikan diri teman-teman dengan lingkungan baru misalkan. Contohnya yang paling gampang ya, pada saat kita kondangan. Kita kondangan kalau kita lagi pikirannya tenang ya, lagi bagus, kita mau lo jalan di tengah, salaman, hey apa kabar? Oi, ya, bagus. Ini orang besar, orang yang pikirannya sehat. Tapi kalau orang itu lagi bete, malu, masuk tanda tangan ya, masuk sih di tengah. Begitu totonya nyelip, adanya di sana tuh di tempat makanan, betul nggak? Ya. Karena dia malu untuk bersosialisasi dengan lingkungan. Dia tidak memiliki kama nyata, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru. Tapi kalau pikirannya baik, dia mudah untuk beradaptasi cetasikanya dan citanya beradaptasi. Kemudian pagu nyata teman-teman. Pagu nyata itu adalah skillful, keahlian. Orang main badminton, orang main bola gitu ya udah latih. Tapi kalau pikirannya jernih, dia bisa gak mengeluarkan kemampuannya? Bisa, dia bisa menang mudah bertanding. Tapi dia ahli, tapi kalau pikirannya stres, tegang,
ingin menang dengan seketika atau marah, bisa gak menang? Karena kemampuannya hilang. Pada saat pikiran buruk ya, pagu nyata tuh tidak ada teman-teman. Tapi pada saat pikiran jernih, kayak pagu nyata muncul, membuat ahli cetasika yang ada merespon objek. Cita pagu nyata membuat cita tuh ahli dalam merespon objek. Terakhir ujuk kata, ketulusan, apa adanya. Teman-teman udah makan belum? Baru mau ngejawab, belum. Bukan, udah makan belum? Belum. Padahal, tapi terima kasih, saya nanti makan di rumah. Dia ngomong apa adanya. Tapi kan ada juga orang, udah makan belum? Udah, nggak lama kemudian, kruyuk. Nah lo ketahuan ya. Karena dia menjawab bukan dengan ketulusan, tapi dengan pikiran. Nah inilah ujuk kata. Saya pernah hilang motor pada saat saya mau ngajar Abhidhamma, lagi mau diskusi sama Inga nih. Motor saya diparkir, hilang loh di rumah. Selalu saya cari. Pegawai saya suruh cari ya. Kesana coba cari, kalau ketemu ambil, kalau enggak sudah pulang. Udah saya langsung pergi ke rumah Inga, kita diskusikan bagaimana pengajaran. Untung saya belajar Dhamma loh. Kalau nggak belajar Dhamma mungkin saya cariin, saya nggak bakal belajar. Dan saya setiap hari pasti motor yang lewat saya liatin, motor saya bukan, motor saya bilang 3 bulan juga motor yang lewat yang mirip pasti saya liatin nggak? Menderita nggak? Menderita, saya tahu dihilang ya hilang. Karma buruk sudah sudah. Saya tenang lagi, saya beli motor baru. Karena takut hilang saya beli motor second. Saya lihat di koran lalu saya telepon. Motor apa? Nuvo katanya. Berapa harganya? Sekian. Bagaimana, bagus gak kondisinya? Bagus pak, gini, jarang dipakai, kilometernya baru begini. Saya mendengar suaranya, saya menangkap bahwa dia berbicara dengan ujuk kata loh. Tulus. Saya ikat, saya bayar langsung pakai ATM. Bapak lihat dulu aja, gak usah. Saya bayar langsung pakai ATM, langsung saya DP ya. Lalu saya datang ke sana, betul teman-teman motornya mulus sekali. Kilometernya baru 10.000. Ternyata dia punya mobil 3. Dia di Jakarta dari Jogja ya, dia nggak suka naik motor, nggak mau, dia pakai mobil karena panas katanya. Nah motor ini saya dapat dengan bagus, dengan kilometer begitu. Artinya apa? Saya mampu yang mendengar orang dari suaranya, saya menangkap ketulusan kalimatnya. Karena kalau orang yang tidak tulus, beda suaranya. Makanya lie detector kan bisa ngukur orangnya ini bohong apa enggak, kenapa? Karena getaran suaranya beda teman-teman. Tapi kalau dia bicara bagus, dia pasti intonasinya, datarnya, mantapnya sama kan? Itu terdengar loh. Waktu saya telepon dengar, wah ini orang nih jawabnya apa adanya. Saya percaya dan betul ternyata saya lihat, oh ini. Itulah ujuk kata teman-teman. Jadi kita sudah mengucapkan 19 mengurai dan artinya. Paham kan? Kita memahami lalu mengulang. Nah sekarang kita mengulang ya. Yuk, sadasati, hiri otapa, aloba adosa, tatra majatata. Kaya pasadi, cita pasadi. Kaya lahuta, cita lahuta. Kaya muduta, cita muduta. Kaya kamanyata, cita kamanyata. Kaya pagunyata, cita pagunyata. Kaya ujukata, cita jukata. Bagus. Sekarang jangan lihat ke sana ya, ikut saya saja. Sadasati, hiri otapa, aloba adosa, tatra majatata. Kaya pasadi, cita pasadi. Kaya lahuta, cita lahuta. Kaya kamanyata, kaya muduta, cita muduta. Kaya kamanyata, cita kamanyata. Kaya pagunyata, cita pagunyata. Kaya ujukata, cita jukata. Bagus, sekarang sama-sama yuk. Sadasati, hiri otapa, aloba adosa, tatra majatata. Kaya pasadi, bagus. Kaya lahuta, cita lahuta. Kaya muduta, cita muduta. Kaya kamanyata, cita kamanyata. Kaya pagunyata, cita pagunyata. Kaya ujukata, cita jukata. Tepuk tangan luar biasa. Hanya samanya sudah, cetasika buruk sudah. Cetasika yang baik 25, 19 sudah. Jadi sisanya tinggal gampang, tinggal dikit. Yaitu wirati 3. Berpantang. Berpantang apa? Berpantang untuk bicara bohong. Mau bohong, udah makan belum? Gak jadi. Lalu, belum, tapi terima kasih. Batal bicara bohong karena sama waca mewujudkan dirinya mencegah dari bicara bohong. Sama kamanta, perbuatan benar, memukul nyamuk.
tahu akibatnya, sebab dan akibat. Jadi membunuh nggak? Tidak, kita maafkan. Oke nyamuk, saya maafkan, semoga kamu bahagia. Bye. Ini sama kamanta. Sama jiwa, mau jual racun, menjual senjata, kita nggak mau. Adalah sama ajiwa. Ini adalah wirati, berpantang dari melakukan 3 pelanggaran lewat bicara, perbuatan, dan mata pencaharian. Disebut sama waca, disebutkan? Sama waca, sama kamanta, sama dutiampi, sama waca, sama ajiwa, tatiampi, sama waca, sama kamanta, sama ajiwa. Berikutnya apa mana? Tidak terbatas. Apa yang tidak terbatas? Karuna dan mudita. Karuna itu berbelas kasih karena ada makhluk yang menderita. Tapi kalau mudita bahagia karena ada makhluk yang bahagia, sukses. Kita teman-teman jarang bisa muncul ini, ngeliat orang sukses ya kita ngiri loh. Ya, begitu ngeliat orang menderita, rasain. Betul nggak? Betul nggak gitu ya? Kalau ngeliat orang sengsara, ngerasain. Kalau ngeliat orang bahagia, iri. Tapi teman-teman, makhluk Brahma tuh kalau itu dia memiliki karuna dan mudita. Jadi sebab itu orang kalau lahir sebagai makhluk Brahma, keadaan batinnya yang backup aja udah karuna dan mudita setiap saat. Jadi dia selalu gembira, bercinta kasih dan juga berbahagia melihat makhluk lain. Kita teman-teman kalau mampu mengembangkan karuna kalau melihat orang yang susah, sehingga kalau belas kasih muncul maka kita terdorong untuk melakukan kebaikan, kita pasti bahagia. Begitu ngelihat sahabat kita, orang lain yang tidak kita kenal, mencapai kebahagiaan, kita lalu katakan, semoga dapat mempertahankan kebahagiaannya. Mudita, bahagia kita saat ini. Bahagia, tapi kalau ngelihat orang sukses kita iri, kita menderita. Di sana ada bersukses, masa di sini harus menderita? Cengli gak? Cengli gak teman-teman? Enggak. Jadi kalau ngelihat orang sukses kita harus, semoga kamu bisa mempertahankan kebahagiaan khususan. Kita ikut bergembi, itulah mudita. Terakhir adalah panya. Panya sangat sulit dilatih, diambil. Lewat belajar sutamaya, lalu cintamaya, lalu waktu meditasi bawa namanya panya. Tapi kalau objeknya itu adalah nama dan rupa atau kenyataan yang sesungguhnya, hakikat sesungguhnya, sebagai nama dan rupa, tertampak anicca atau duka atau anatta menjadi vipassana. Di inilah bidang munculnya panya teman-teman. Ini sangat sulit. Nah 25 cetasika yang baik sudah diselesaikan. Sekarang sama-sama yuk kita simulasi ya. Bisa nggak tanpa lihat? Hah? Biarin dulu deh. Setelah ini ya. Yuk. Sadasati hiri otapa aloba adosa kaya pasadi, cita pasadi, kaya lahuta, cita lahuta, kaya muduta, cita muduta, kaya kamanyata, cita kamanyata, kaya pagunyata, cita pagunyata, kaya ujukata, cita ujukata. Sama waca, sama kamanta, sama ajiwa. Karuna, mudita, banyak. Yes. 25 sudah bisa. Sekarang saya mau coba ya. 52, oke? Saba cita sadarana cetasika, coba sebutkan. Saba cita sadarana cetasika 7. Yaitu pasawedanasanya, cetana ekagata, jiwitindriya, manasikara. Pakinaka cetasika 6. Pakinaka cetasika 6. Witaka wicara adimoka, wirya piti canda. Aku salah cetasika 14. Mo catuka cetasika 4. Moha ahirika anotapa udaca. Lotika cetasika 3. Lobaditi mana. Do catuka cetasika 4. Dosa isa macaria kukuca. Tiduka tina mida. Terakhir wicikica. Yang di sini tadi udah ya, kita coba ya sekarang ya, langsung. Cetasika 52. Pertama, pasawedanasanya, cetana ekagata, jiwitindriya, manasikara. Witaka, wicara, adimoka, wirya, piti, canda. Lalu, moha ahirika anotapa, uduaca, kukut
ca. Yang mana tadi ini? Saya lagi ngeheng, lagi ngeliatin. Ini. Moha airika anotapa udaca. Lotika loba ditimana dosa isa macaria kukuca tinamida wicikica. Sada sati hiri otapa aloba adosa tatra majatata. Kaya pasadi cita pasadi kaya lahuta cita lahuta kaya kamanyat mudata cita muduta kaya kamanyata cita kamanyata kaya kapagunyata cita pagunyata kaya uju kata cita uju kata sama waca sama kamanta sama ajiwa karuna muditika panya. Sekali lagi kita mau pulang, sebelum pulang kita harus bisa ya. Yuk 52. Pasa wedana sanya cetana ekagata jiwitindriya manasikara. Witaka wicara adimoka wirya piti canda. Moha ahirika anotapa udaca loba diti mana dosa isa macarya kukuca tina mida wicikica. Sada sati hiri otapa aloba adosa tatrama jatata kaya pasadi cita pasadi kaya lahuta cita lahuta kaya muduta cita muduta kaya kamanyata cita kamanyata kaya pagunyata cita pagunyata kaya ujukata cita ujukata sama waca sama kamanta sama ajiwa karuna mudita upeka. Tempatnya